Hai, welcome back to our YouTube channel. Lanjutan dari video sebelumnya dan ini adalah waktunya bocoran soal-soal pendaftaran kartu prakerja. Check it out. Nah, setelah kamu mengisi semua data diri kamu harus verifikasi kembali nomor handphone kamu. Jadi setelah mengisi nomor handphone, data diri, dan verifikasi, nanti ada email, ada SMS yang akan masuk seperti ini. Ini adalah verifikasi kode OTP yang akan masuk ke handphone kamu lewat SMS. Dan kamu harus masukkan, di-submit semua nomor-nomor dan angka-angkanya. Dan setelah itu kamu akan dihadapkan dengan dua pernyataan. Ya, jadi setelah itu nanti kamu akan langsung masuk ke soal-soal yang banyak banget itu. Enggak sih, cuma 18. Jadi pertanyaannya apakah Anda sekarang menganggur? Iya atau tidak, silakan dijawab. Dan juga apakah Anda pernah bekerja selama 3 bulan terakhir? Juga bisa dijawab. Dan setelah itu submit. Ini adalah pernyataan pendaftaran yang memang harus kamu lalui stepnya. Dan setelah itu disubmit dan pernyataan pendaftaran selesai. Dan setelah itu kamu harus memasuki tes motivasi dan kemampuan dasar. Jadi ada 18 soal dengan durasinya 25 menit. Jadi waktu habis, kalau misalnya waktunya sudah habis, jadi jawaban kamu selesai nggak selesai dikumpul. Tapi kalau menurut saya sih beberapa menit aja sudah bisa kok dijawab gitu. Nggak sombong loh, nggak sombong. Ya sudah penasaran kan apa aja pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes motivasi dan kemampuan kerja ini? Ya sudah siap-siap aja. Siap-siapin maksudnya semua persiapannya adalah kertas dan pena karena akan ada matematika juga di sini. Ya sudah, jangan kemana-mana. Oke, sekarang waktunya kita untuk masuk memulai tes. Pertanyaan pertama, harga minyak goreng tahun 2020 bisa dilihat tabel ya, dan pilihannya adalah A. Sejak bulan Juni, Juli hingga Oktober, itu harga minyak goreng mengalami kenaikan. Atau yang B, sejak bulan Juli hingga Oktober, harga minyak goreng mengalami penurunan. Atau terjadinya penurunan harga minyak goreng setiap bulannya sebesar 500. Dan pilihan yang D, bulan Oktober masyarakat mengalami lebih banyak minyak goreng, menggunakan minyak goreng. Pilihannya silakan dijawab dan pertanyaan yang kedua adalah 1 tambah 6 sama dengan ada pilihan A, B, C, dan D. Disubmit. Dan pertanyaan ketiga adalah seberapa setuju atau tidak setujunya Anda dengan pernyataan berikut. Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. A. Sangat setuju, B. Tidak setuju, C. Sangat tidak setuju, D. Netral, dan E. Setuju. Bisa dipilih jawaban kamu? Dan pertanyaan keempat, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. A. Tidak setuju, B. Sangat setuju, C. Setuju, D. Sangat tidak setuju, dan E. Netral. Dan sudah dijawab, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. A. Tidak setuju, B. Setuju, dan pilih aja yang lainnya. Dan pertanyaan keenam, mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Atau jawabannya bisa dipilih, saya ingin membuka usaha baru, saya ingin meningkatkan keterampilan, dan juga pilihan yang lainnya. Juga pertanyaan ketujuh, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Silakan dipilih jawabannya. Tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, atau netral. Dan kita langsung lanjut ke pertanyaan ke-8. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut ini? Jika pekerjaan
Oh, terlalu cepat dan terlalu kecil tulisannya. Oke, lanjut pertanyaan ke 9 ya. Jadi, setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Bisa dijawab A, B, C, atau E, dan lanjut pertanyaan ke-10. Berapa jam kira-kira Anda akan mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program kartu prakerja kumulatif dalam sehari? Boleh dijawab ya. A, tidak tahu, B, lebih dari 2 jam, atau mungkin kamu bisa pilih yang lainnya. Dan kita loncat ke pertanyaan ke-11. Bisa dilihat tabelnya, dan ini tentang cara penjualan buku selama minggu pertama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Dilihat tabelnya, dan berdasarkan diagram di atas, jumlah buku yang sudah terjual di hari Senin dan Selasa itu adalah, silakan dijawab, atau juga bisa dicontek jawaban saya. Oke, sudah dicerna, sudah dihitung-hitung, dan dijawab. Oke, bisa kita lanjut ke pertanyaan ke-12. Sudah semua? Masih mikir? Take your time. Oke, pertanyaan ke-12. Diagram batang berikut ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Jika nilai kelulusan menerima minimal adalah 7, berapa anak yang harus mengulang ulangannya? Silakan dibaca, dilihat, dipahami diagramnya, dan silakan dipilih jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah harga pembelian sebuah roti 5.000, dan kalau misalnya dijual dengan keuntungan 10%, harga penjualan 100 buah roti adalah, apakah A 550.000, atau B 425.000, atau C 500.000, dan D 625.000? Ini agak bingung ya. Ada pertanyaan yang jawabannya sampai pilihan A, B, C, D, E. Ada juga pertanyaan dengan jawaban yang cuma sampai A, B, C, D aja. Tapi nggak apa-apa lah. Ikutin aja stepnya, dan ketika kamu sudah menjawab, oke, kita loncat lagi ke pertanyaan ke-14. Oke, ini dia harga satu kodi kain 500.000. Oh, 500 atau 300 sih itu, aku nggak kelihatan. Harga 10 helai kain yang sama adalah, ya, ini agak butuh hitung-hitungan. Saya kasih waktu kamu untuk menghitung atau bertanya karena waktunya juga masih panjang. Waktunya 25 menit, tapi masih 18 menit, dan masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa kamu jawab. Jadi, sebenarnya nggak buru-buru banget ya. Jadi kamu masih bisa sambil googling dulu satu kode itu berapa, atau kamu masih bisa tanya-tanya lagi sama teman-teman kamu, atau mungkin diajarin cara menghitungnya, bisa. Jadi gak usah buru-buru, take your time. Yang penting kamu udah uh, pasti puas sama jawaban kamu gitu. Atau kamu bisa contek ini jawaban saya, yakin pasti bener. Tunggu ya, saya hitung-hitung dulu.
Ya, itu dia jawaban saya. Kita lanjut lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah 3/3 tambah 5/3. Jawabannya apakah A 5/3 atau B 8/6 atau C 3/6? Oh no, ini terlalu kecil di handphone saya, jadi hampir tidak terbaca, dan D adalah 6/3. Mungkin di layar kamu akan bisa lebih besar karena tampilannya ini saya harus horizontal. Oke, sudah tahu jawabannya? Lanjut lagi pertanyaan 16. 4/5 ditambah 1/5. Jawabannya bisa silahkan dipilih. Yes. Pertanyaan 17. 5 kali 4 tambah 2. Oke. Selanjutnya, pertanyaan terakhir adalah ini dia hasil dari 24 tambah 10 dikurang 10 ditambah. Oke, ini dia 3 kali 2 kalau nggak salah. Benar kok. Jadi bisa dipilih jawabannya, dioret-oret sedikit, pasti bisa. Ini saya yang tanpa persiapan, saya menyelesaikannya kurang lebih sekitar 12 menit. Tapi sebenarnya kalau kamu sudah persiapan, udah tahu jawabannya seperti ini, 2-3 menit juga selesai. Kalau sudah yakin dengan semua jawabannya, oke, kita submit dan tes selesai. Nanti ya kamu harus ikutan seleksi. Ini dia daftar gelombang yang harus kamu pilih di kota kamu sesuai seperti tempat domisili kamu tulis ya. Jadi gelombang pertama, kali ini saya ngambil di daerah Lampung, bisa dipilih. Kamu ada tadi dikasih dua opsi adalah 2 tanggal, dan kamu bisa pilih yang mana. Iya, sedih sih ini belum berhasil. Tapi nggak tahu kabarnya adalah mereka memilih per kota, per gelombang itu 200 orang. Walau itu tidak tahu juga pasti, mungkin nanti kita akan cari tahu lagi kabar selanjutnya dan bagaimana cara kamu untuk bisa mendaftar di seleksi selanjutnya. Oke, kamu jangan kemana-mana, nanti kita akan buat video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share. We'll see you in the next video. Have a good day.